Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asminar Nikade, NIM J1A1 18091, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengenalan rapid diagnosis test COVID-19. Baik, kita langsung saja ke definisi. COVID virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus adalah virus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Baik, selanjutnya adalah manfaat rapid diagnosis COVID-19. WHO mengatakan bahwa pelaksanaan tes untuk mendeteksi respon antibodi terhadap COVID-19 pada masyarakat sangat penting dilakukan untuk mendukung upaya penemuan vaksin, memperdalam pemahaman kita akan tingkat infeksi pada orang-orang yang tidak teridentifikasi pada penemuan kasus maupun surveillance aktif, mengukur tingkat serangan pada masyarakat dan tingkat kematian infeksi ini. Namun, untuk diagnosis klinis, kegunaan tes cepat berbasis antibodi ini terbatas karena tidak dapat mendiagnosa dengan cepat suatu infeksi akut yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan klinis. Selanjutnya, kriteria orang yang akan di rapid test. Pertama, orang yang memiliki kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga, orang dalam pengawasan seseorang yang mengalami demam kurang lebih di 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Selanjutnya, alat dan bahan pemeriksaan rapid diagnosis test dan alat pelindung diri COVID-19. Pertama, alat. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu pertama, rapid test, kedua, alat pelindung diri berupa masker bedah, masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, baju hamzat, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Yang ketiga, kapas atau tisu alkohol, keempat, jarum steril, kelima, perban elastis, keenam, tabung khusus. Adapun bahannya yaitu pertama, sampel darah, kedua, antiseptik, dan ketiga, larutan buffer. Tata laksana pemeriksaan COVID-19. Pertama, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Yang kedua, lengan atas diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Yang keempat, tabung khusus selalu dipasang di belakang jarum suntik. Yang kelima, ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Selanjutnya, cara analisis hasil pemeriksaan rapid diagnosis test. Pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi imunoglobin M atau imunoglobin G menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jangan langsung panik jika hasil tes positif. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini bisa saja muncul karena virus corona jenis lain dan bukan COVID-19. Karena itu, dokter juga biasanya akan merujuk pasien untuk melangsungkan tes swab test atau PCR. Dengan tes ini, infeksi dalam tubuh dapat dipastikan akibat COVID-19 atau bukan. Jika hasil rapid test corona menunjukkan hasil reaktif atau positif, penanganan lebih lanjut akan tergantung pada kondisi pasien. Berikut penjelasannya. Pertama, status pasien OTG dan ODP harus melakukan karantina mandiri di rumah dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat maupun physical distancing. Yang kedua, status PDP yang memiliki gejala ringan harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga, status pasien PDP yang mengalami gejala sedang harus melakukan isolasi di rumah sakit darurat. Keempat, status pasien PDP dengan gejala makin parah harus melakukan isolasi di rumah sakit rujukan agar bisa menjalani pemeriksaan konfirmasi dengan swab test. Hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila antibodi imunoglobin G dan imunoglobin M menunjukkan hasil non-reaktif.
Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari kemudian dan disarankan untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Selanjutnya, hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif palsu. Ini artinya tes menunjukkan hasil negatif padahal terdapat virus SARS atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Hasil negatif palsu terjadi karena antibodi imunoglobin G dan imunoglobin M tidak langsung terbentuk saat terinfeksi. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai antibodi muncul. Jadi, jika baru terpapar virus corona kemarin dan melakukan rapid test hari ini, hasil tesnya akan negatif karena antibodinya belum terbentuk. Pada kondisi seperti ini, rapid test ulang perlu dilakukan pada 7 hari setelahnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.